Janji darah bagian pertama, cita-cita dan air mata. Assalamualaikum sahabat. Dalam kisah ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 37 tahun yang lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dan selamat mengikuti. Inilah Sultan Malano Channel. Tanggal, bulan, dan tahun di cerita ini adalah hal yang sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. April 1984. Namaku Sultan. Aku dan ibuku sudah tiba di Terminal Aur Kuning, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perasaanku galau, tentu demikian pula dengan perasaan ibuku. Hari itu aku akan berangkat ke Pulau Jawa. Barang bawaanku pegang dan kutumpukkan satu tempat. Satu buah koper besar, satu bantal, tas tentengan, dan satu rantang warna perak. Rantang berisi rendang dan kalamai. Setelah tamat dari MTS Negeri 2 Bukit Tinggi, aku akan mondok di pesantren Al-Karim di Jawa Timur. Sebelumnya, aku dan temanku sempat survei ke sebuah pesantren di Tangerang, Jawa Barat. Namun kabarnya Al-Karim jauh lebih bagus. Lama aku dan ibuku menunggu. Temanku tak kunjung datang. Bus akan membawa kami ke Jakarta sudah tiba dan barang-barang penumpang sudah mulai dinaikkan. Kulihat wajah ibuku sedih, mulai meneteskan air mata. Hanya ibu yang mengantarku ke terminal. Kakak-kakakku waktu itu sudah merantau ke Malaysia. Dapat kubayangkan sedihnya. Ibu melepaskan kepergianku, anak laki-laki yang paling disayangnya. Namun, demi harapan terhadap anak laki-lakinya supaya jadi guru agama, beliau rela melepas kepergian diriku. Beratnya bagiku meninggalkan ibuku. Aku pura-pura tak melihat air mata ibuku yang bercucuran. Aku coba palingkan mukaku ke arah lain menunggu kedatangan temanku. Namun temanku tak kunjung datang. Yang datang cuma ibunya sendirian. Maafkan ibu, si Rizal tak jadi berangkat. Dia kabur dari rumah. Sekarang dia ada di Padang, di rumah tantenya. Aku dan ibu hanya melongo. Ibu si Rizal memberikan sepucuk surat padaku. Kasihkan surat ini pada pamannya Rizal di Jakarta ya. Ibu minta adik ibu itu untuk membantu Sultan berangkat ke Jawa Timur, katanya padaku. Aku dan ibuku tak bisa berkata apa-apa lagi. Air mata ibu semakin bercucuran. Beliau berpesan padaku supaya baik-baik di jalan. Aku berusaha kuat dan tegar supaya tak membuat ibuku cemas. Hatiku sebenarnya gundah, tapi tak ada alasan untuk mundur. Kukuatkan hatiku ke Jakarta sendirian. Busku pun berangkat perjalanan 2 hari 2 malam menuju Jakarta. Hatiku penuh dengan lamunan saat bus masuk kapal feri ke pelabuhan Bangkahuni menuju Merak. Aku merasakan tiupan angin laut menerpa wajahku. Berjam-jam aku menatap laut membentang. Seakan kutumpahkan semua perasaan di hati. Satu sisi aku ingin selalu dekat ibuku, selalu membahagiakan melindunginya. Di sisi hati yang lain, aku ingin pergi jauh, jauh sejauh yang aku bisa. Air mataku tumpah ke lautan dalam perenungan, seolah-olah laut menerima apa yang kurasakan. Di Jakarta aku diturunkan di terminal Pulau Gadung. Aku mencari bus menuju Tanah Abang. Dari Tanah Abang aku naik becak menuju rumah paman temanku Rizal. Keluarga paman temanku Rizal heran aku datang. Aku bukanlah apa-apanya mereka. Lalu aku keluarkan surat dari ibunya Rizal. Setelah mereka membacanya, barulah mereka menerimaku dengan baik. 2 hari aku di rumah itu, kemudian aku diantarnya ke rumah saudaranya yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada anak keluarga mereka yang juga akan sekolah di Al-Karim. Aku menginap pula di sana 2 malam. Barulah kami berangkat naik bus ke Jawa Timur. Ketika sampai di pondok pesantren Al-Karim, sebenarnya aku tak mengerti banyak. Maklumlah, aku dititipkan ke beberapa orang yang berbeda-beda hingga aku sampai di pondok ini. Di pondok, aku diarahkan ke sebuah kamar yang isinya sekitar belasan orang santri. Kemudian di kamar itu tambah beberapa orang santri lagi. Dalam beberapa hari ada yang pergi dan ada yang masuk. Rupanya itu kamar penampungan calon santri sementara. Beberapa hariku di kamar itu. Kemudian aku juga dipindahkan ke kamar yang lain.
Kamar yang sebenarnya adalah kelas tempat belajar. Lantainya semen, bersih dan mengkilat. Namun di dalamnya ada 30 orang calon santri, dan dalam beberapa hari sampai 40 orang dalam satu kamar berukuran 7 kali 7 meter. Aku baru tahu kalau yang ada di kamar itu semua adalah calon santri seperti diriku. Jumlah calon santri yang telah datang lebih 2000 orang, sementara yang akan diterima hanya 600 orang saja. Kujalani hidupku di pondok itu dalam kesendirian, namun banyak calon santri yang lain. Aku lebih sering sendiri. Setiap sholat 5 waktu wajib berjamaah di masjid. Subuh sudah dibangunkan. Semua harus ke masjid. Di masjid sebelum sholat, para santri selalu bersenandung syair Abu Nawas. Arti syair itu berbunyi, "Ya Allah, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tak kuat masuk neraka." Dan seterusnya. Syair itu disenandungkan setiap mau sholat sampai semua santri hafal. Kalau diresapi makna syair tersebut, pikiranku mengembara ke kampung halamanku. Air mata menetes lagi. Bila kau tak ampuni dosaku ya Allah, kemana aku harus mengadu? Itu bunyi akhir dari syair Abu Nawas. Setiap waktu makan, kami berjalan dari asrama ke dapur umum yang jaraknya sekitar 300 meter dari kamar. Masing-masing membawa piring loyang, gelas plastik, dan sendok. Jalan menuju ke sana kadang sesak. Tiba di dapur, juga antri bermeter-meter. Walaupun sudah ada 20 antrian, tetap saja harus menunggu giliran karena yang mau makan ribuan. Sebagian besar yang ada di pondok adalah calon santri, kemudian kakak kelas yang jadi panitia. Sementara santri yang sudah belajar sedang libur kenaikan kelas. Aku juga baru tahu ada bermacam-macam tes yang harus aku ikuti. Calon santri yang lain belajar secara intensif. Ada yang belajar mandiri, ada yang belajar privat. Aku sama sekali tidak membawa buku dan alat belajar. Jadi hari-hariku lebih banyak kuhabiskan dengan sholat sunat dan membaca Al-Quran. Selebihnya aku hanya melamun. Tes yang kami lalui bermacam-macam, ada tertulis, ada tes wawancara, dan ada tes praktek. Untuk tes ini kami dipanggil ke kamar dan diarahkan menuju ke ruang tes. Aku tak dapat jadwal tes dan aku tak tahu kapan saja aku dipanggil. Tapi kakak kelas selalu sigap. Dia tahu di mana calon santri di bawah binaannya dan memanggil ke kamar satu persatu untuk dites. Ada beberapa calon santri juga yang menjadi temanku. Sekali-kali kami berbicara dan bercerita asal masing-masing. Setiap mau tidur kami diberi ceramah dan arahan oleh kakak kelas. Mereka adalah panitia penerimaan santri baru. Kami tidur berdesak-desakan, sampai tak ada lagi lantai yang tersisa untuk badan-badan kami, karena lantai juga untuk meletakkan barang-barang. Idul Fitri yang mengharukan kulalui di pondok pesantren. Tahun pertama Idul Fitri tidak bersama keluarga. Adanya doa dan air mata haru. Hanya kepada Allah kutumpahkan perasaanku di balik doa-doaku. Seminggu setelah Idul Fitri kami dikumpulkan di halaman. Ada sekitar 5.000 calon santri dan orang tua yang datang. Semua orang berkumpul di depan masjid memanjang sampai di depan aula. Satu persatu nomor tes yang lulus disebutkan. Yang lulus langsung berteriak kegirangan. Yang merasa nomornya terlewatkan berjalan ke kamar untuk membereskan barang-barangnya. Aku tak lulus. Aku tak diterima di pesantren ini. Kekalahan pertama sepanjang hidupku. 6 tahun di SD aku selalu juara 1, 2, ataupun 3. Setiap terima lapor, selalu dapat hadiah. Begitu juga di MTS Negeri Bukit Tinggi. Meraih ranking dan dapat hadiah adalah menu wajib bagiku setiap satu semester. Kali ini aku tak lulus masuk pondok. Pertama merasa tidak lulus, tak diterima berarti harus pergi. Aku tak tahu mau pergi kemana. Ini di luar perencanaan dan perhitunganku. Teman-teman yang sama berangkat denganku juga tak lulus. 2 bulan berada di pondok kami jarang bertemu dan jarang bicara. Ketidakakraban kami sebenarnya sudah terasa sejak di rumah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mungkin karena aku kurang bergaul, mungkin saja karena aku dianggap hanya sebagai anak tumpangan. Aku ditumpangkan ke ibunya untuk berangkat di pondok ini. Aku cuma bingung menunggu apa yang akan terjadi padaku. Ternyata orang tua anak yang dari Tanjung Priok itu datang mengetahui kami tak lulus.
disuruhnya membereskan barang, aku menurut saja. Kami dibawa pondok pesantren yang biasa menampung anak-anak yang tak lulus dari Al-Karim. Letaknya sekitar 10 km dari pondok itu. Sebut saja namanya Pondok Pesantren Akbar. Di situ kami langsung diterima tanpa tes lagi. Tempat ini memang kalah jauh. Namun pesantren ini seketika penuh begitu Al-Karim telah diumumkan santri-santri yang diterima. Sebagian santri yang tak lulus pulang kampung, sebagian mencari pesantren lain. Pesantren ini salah satunya. Setelah membayar uang sekolah dan uang asrama, aku diberi kamar. Kamar itu ternyata kamar penampungan juga. Seminggu berikutnya aku dipindahkan ke kamar yang permanen untuk 1 tahun. Aku mendapatkan kelas dan buku pelajaran yang harus kubeli. Kamar ini berisi 35 santri, tanpa tempat tidur, tanpa kasur, tanpa lemari. Kalau mau beli lemari, ada tempatnya. Kalau mau beli kasur juga ada tempatnya. Yang tidak punya hanya pakai kotak dan tikar. Aku membeli tikar dan pakaianku tetap dalam koper. Aku punya bantal 4 persegi yang kubawa dari kampung. Kehidupan di pesantren ini terasa sangat keras. Maklumlah, siswa-siswanya sebagian besar orang yang tidak lulus di pondok pesantren Al-Karim. Setiap malam ada saja santri yang dipanggil untuk disidang. Pelanggaran umum adalah kabur dari pondok pesantren, merokok, terlambat ke masjid, atau terlambat masuk kelas. Tidak ada hukuman bagi santri yang terlambat makan. Satu persatu teman kamarku, ada saja yang pulang persidangan balik dengan rambut yang sudah botak. Botaknya acak-acakan, biasanya dirapikan sendiri oleh teman satu kamar. Ada juga yang kena tampar dan kena pukul. Walaupun secara resmi pondok pesantren melarang kakak kelas memukul adik-adiknya, tapi hal itu terus terjadi. 3 bulan sudah aku di pondok. Kehidupan yang keras ini aku lalui, aku ikuti saja alurnya. Asalkan aku tidak pernah melanggar peraturan, maka aku akan baik-baik saja. Setiap jam kehidupan kami sudah diatur. Waktu bangun, waktu sholat 5 waktu di masjid, waktu belajar, dan waktu makan sudah ada aturan dan diawasi. Kami belajar pagi, siang, waktu yang agak santai hanya antara asar dan maghrib. Selesai salat isya, semua santri tak boleh di kamar. Harus belajar di kelas, di masjid atau di mana saja asal tak di kamar. Suatu malam aku tak belajar. Aku menulis surat pada ibuku. Dalam surat, aku mengatakan mulai betah di pesantren ini. Namun keuanganku sudah menipis. 3 bulan di pondok ini belum mendapatkan kiriman. 2 minggu kemudian aku mendapatkan balasan dari ibuku. Balasan dari ibu membuat aku seperti tenggelam ke lautan yang dalam. Ternyata setelah tidak lulus di Al-Karim, ibuku mengira aku diantar ke pesantren di Jawa Barat. Pesantren pertama tujuanku. Sebelum ke Jawa Timur, aku pernah survei ke sebuah pondok di Tangerang. Baju, uang belanja ternyata dikirim ibu ke sana. Beberapa hari kemudian menyusul surat dari paman temanku yang dari Tanah Abang, Jakarta. Beliau juga dapat surat dari ibuku. Ibuku menulis surat padanya bahwa anak beliau yang dipikir telah belajar di Jawa Barat ternyata masih di Jawa Timur. Paman si Rizal menyuruhku balik ke Jakarta, Tanah Abang, dan dia berjanji akan mengantarku ke pesantren tersebut. Malamnya aku membeli buku diari, lilin, pisau silet, dan pulpen. Jam 12 malam semua santri sudah tertidur. Aku izin ke kakak kelas yang menjadi ketua kamarku untuk sholat tahajud di masjid. Selesai sholat tahajud, aku berdoa kemudian menulis halaman pertama di dalam diariku. Aku menulis tentang kehidupan yang keras di pondok. Namun, aku mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan. Aku mulai menyukainya, tapi ibuku mengira aku sekolah di Jawa Barat. Baju dan uang bulananku dikirim ke sana. Maka aku harus pindah meninggalkan pesantren ini. Aku berjanji akan bertahan apapun yang akan kuhadapi di tempat yang baru nanti. Aku harus kuat. Semoga Allah memberi kekuatan. Kubuka pisau silat yang baru kubeli. Aku menyayat ujung jari tengahku sampai mengeluarkan darah, lalu kutempel di atas tanda tanganku. Belum sempat darah itu kering, air mataku tumpah pula beberapa tetes ke buku itu, sampai mengenai darah hingga dia melebar. Aku tunggu beberapa menit sampai kering kembali. Pondok Pesantren Akbar Ponorogo, Jawa Timur, September 1984.